belas kasihnya, lalu mengucap syukur, berbelas kasih kepada sesama, itu bentuknya, ya. Dari pribadi kita pertama percaya kepada Dia, menerima dan mengucap syukur. Lalu bentuk keluarnya berbelas kasih kepada sesama karena kita sudah menerima belas kasih Allah. Ya. Baik, ada tiga bagian Bapak Ibu, Saudara terkasih, devosan kereman ilahi. Pertama, saya berangkat kereman ilahi, bertitik tolak dalam kitab suci. Dari kitab suci, tidak ada kata membenamkan dalam bahasa yang langsung kereman Allah. Jadi, saya mengutip mana yang mau menunjukkan orang terbenam dalam kasih Allah. Jadi saya ambil dari perjanjian lama lalu menuju perjanjian baru dan surat Paulus. Ada tiga menjadi acuan saya. Pertama, pertama eh, acuan saya ini, acuan saya dari kitab Mazmur 103 ayat 8 sampai 10. Jadi ada tiga ayat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih. Lihat kembali tadi di awal, Ia berbelas kasih. Ya. Allah Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya. Ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Lalu dalam Lukas bab 6 ayat 36, Lukas 6 ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Oh, dalam surat Paulus adalah Efesus. Saya ambil Efesus 2, 4 sampai 5. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasihnya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah telah apa sih? Ganggu banget itu. Telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih kamu, karunia kamu diselamatkan. Ini kitab suci berbicara tentang kemurahan hati Allah. Ya. Lalu saya kutip Lukas 7, 36 sampai 50 tentang, Anda pasti tahu, kisah seorang perempuan yang berdosa. Untuk kita menuju ke bagaimana kita membenamkan diri dalam kasih Allah. Yesus yang diurapi oleh perempuan berdosa. Bab 7 ayat 36 sampai 50. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah orang Farisi itu, lalu duduk makan. Di kota itu ada seorang perempuan yang terkenal sebagai seorang berdosa. Ketika perempuan itu mendengar bahwa Yesus sedang makan di rumah orang Farisi itu, datanglah ia membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi. Sambil menangis, ia pergi berdiri di belakang Yesus dekat kakinya, lalu membasuh kakinya dengan air matanya dan menyekanya dengan rambutnya. Kemudian ia mencium kakinya, ia meminyakinya dengan minyak wangi itu. Ketika orang Farisi yang mengundang Yesus melihat hal itu, ia berkata dalam hatinya, jika ia ini nabi, tentu ia tahu siapakah dan orang apakah perempuan yang menjamahnya ini. Tentu ia tahu bahwa perempuan itu adalah seorang berdosa. Lalu Yesus berkata kepadanya, Simon, ada yang hendak kukatakan kepadamu. Saud Simon, katakanlah guru. Ada dua orang yang berhitung kepada seorang pelepas uang. Yang seorang berhutang 500 dinar, yang lain 50. Karena mereka tidak sanggup membayar, maka ia menghapuskan hutang kedua orang itu. Siapakah di antara mereka yang akan lebih mengasihi dia? Jawab Simon,
Aku kira dia yang paling banyak dihapuskan hutangnya. Kata Yesus kepadanya, betul pendapatmu itu. Dan sambil berpaling kepada perempuan itu, ia berkata kepada Simon, engkau lihat perempuan ini? Aku masuk ke rumahmu, namun engkau tidak memberikan aku air untuk membasuh kakiku. Tetapi dia membasahi kakiku dengan air mata dan menyekanya dengan rambutnya. Engkau tidak mencium aku, tetapi sejak aku masuk, ia tiada henti-hentinya mencium kakiku. Engkau tidak meminyaki kepalaku dengan minyak, tetapi dia meminyaki kakiku dengan minyak wangi. Sebab itu aku berkata kepadamu, dosanya yang banyak itu telah diampuni, sebab ia telah banyak berbuat kasih. Tetapi orang yang sedikit diampuni, sedikit juga ia berbuat kasih. Lalu ia berkata kepada perempuan itu, dosamu telah diampuni. Dan mereka yang duduk makan bersama dengan dia berpikir dalam hati mereka, siapakah ia ini? Sehingga ia dapat mengampuni dosa. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat. Demikianlah Injil Tuhan. Nah, Bapak Ibu, Terpujilah devosan Kristus. Keramat Ilahi, itulah ayat-ayat kitab suci yang saya ambil bagaimana kita bertitik tolak dalam eh, membenamkan diri dalam kerahiman Allah. Allah yang rahim, Allah yang penuh kasih, dan siapa yang dosanya diampuni, dia lebih banyak memberikan kasih. Dan jawaban Simon sangat tegas. Nah, ini semua mungkin belum jelas Bapak Ibu. Anda belum jelas. Tidak apa-apa. Lalu kita masuk bagian 2. Pesan-pesan kerahiman dalam buku harian Santo Faustina. Yang apa? Yang berbicara tentang benamkanlah mereka dalam kerahimanku. Ini tema yang diberikan kepada saya adalah dalam konteks Santa Faustina mengadakan sebuah novena, Nove 9. 9 hari ya novena dimulai pada Jumat Agung. Nah, pada buku harian Santa Faustina pada nomor 1209, Yesus engkaulah andalanku, inilah yang selalu kita kutip, selalu masuk dan menjadi semboyan devosan kerahiman Allah ilahi. Yesus engkaulah andalanku, ini dari buku harian 1209. Aku menghendaki agar selama 9 hari ini engkau membawa apa? Jiwa-jiwa ke mata air kerahimanku. Ingat perempuan yang berdosa itu datang kepada Yesus supaya mereka menimba dari sana kekuatan dan kesegaran serta rahmat apapun yang mereka butuhkan dalam menghadapi kerasnya hidup dan khususnya pada saat kematian. Nanti ada janji, Bapak Ibu, ada janji. Janji bagi devosan kerahiman ilahi bahwa ketika menghadapi ajal, sakratul maut, saat kematian, mereka tidak akan mengalami penderitaan. Itu janji Yesus sendiri, bukan janji Prasetyo Cirede yang ngomong ini, bukan janji saya yang berbicara ini. Saya hanya menyuarakan apa yang tertulis di sini. Saya hanya membunyikan huruf-huruf tulisan-tulisan yang tertulis di sini. Dengan mulut ini saya menyampaikan kepada devosan kerahiman ilahi. Nah, supaya apa? You berubah, you membaharui, bergerak, berubah, dan bersaudara dalam komunitas kerahiman ilahi. Bukan itu saja, tidak boleh hanya berhenti di sana. Kita harus terus membawa sebanyak orang untuk mengalami kemurahan Tuhan, untuk mengalami Allah yang rehem. Rahim dari bahasa Ibrani, rehem. Hanya wanita yang memiliki rahim. Saya perutnya gendut, tetapi tidak punya rahim. Nah, biarpun kurus, para devosan kerahiman, Anda kalau perempuan punya rahim. Nah,
Setiap hari, hendaknya engkau menghantar sekelompok jiwa yang berbeda kepada hatiku. Ini loh Bu, Bapak Ibu devosan, tugas Anda, tugas saya, tugas Anda kalau Anda mencatat diri sebagai devosan Kerelahi. Ada tugas, tidak boleh hanya doa-doa dengan rosario itu lalu tidak bergerak sama sekali. Setiap hari, lihat kata setiap hari ini dipertegas. Hendaknya engkau menghantar sekelompok jiwa yang berbeda kepada hatiku. Kedua, hendaknya engkau membenamkan mereka di dalam lautan kerahimanku. Nah, lihat. Jadi tugasmu apa? Mengangkat mereka, menggiring mereka, dan menenggelamkan. Menenggelamkan apa? Menenggelamkan jiwa-jiwa berdosa untuk mengalami kerahiman Allah. Dan aku akan membawa semua jiwa ini masuk ke rumah Bapakku. Lihat, kalau Anda membawa orang-orang ini dan menenggelamkan mereka dalam kerahiman Allah, Allah akan menerima dan Allah akan membawa semua jiwa ini masuk ke rumah Bapa, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, konsekuensi untuk kita. Engkau akan melakukan ini dalam kehidupan ini dan dalam kehidupan yang akan datang. Melakukan apa? Membawa sebanyak orang untuk ditenggelamkan di dalam kerahiman Allah. Kapan? Ya mulai ketika Anda menyatakan diri sebagai devosan keiraman ilahi. Sampai kapan? Seterusnya selama Anda mencatat menamakan diri sebagai apa? Sebagai devosan kerahiman ilahi. Hendaknya engkau membenamkan. Engkau akan melakukan hal ini di dalam kehidupan ini, dalam kehidupan yang akan datang. Ini panggilan Anda sebagai devosan kerahiman ilahi. Lalu apa jawaban Allah dari Allah? Aku tidak akan menolak apapun dari jiwa yang kau bawa ke mata air kerahimanku. Apapun jenisnya, siapapun yang Anda bawa, Allah tidak akan menolak. Tetapi tugasmu sebagai devosan kerahiman ilahi, membawa, itu tadi dikatakan, setiap hari hendaknya engkau menghantar sekelompok jiwa yang berbeda kepada hatiku. Bapak Ibu devosan kerahiman ilahi, pahamilah ini. Demi kekuatan sengsaraku yang pedih, setiap hari hendaknya engkau meminta kepada Bapakku rahmat bagi jiwa-jiwa itu. Setiap hari Bapak Ibu, setiap hari. Setiap hari kita diminta. Dan apa jawabannya? Aku menjawab, Yesus, aku tidak tahu bagaimana. Ini Santa Faustina. Aku menjawab, Yesus, aku tidak tahu bagaimana melaksanakan novena ini atau jiwa-jiwa mana yang lebih dahulu harus kubawa kepada hatimu yang maha murah. Lalu Yesus menjawab pada Santa Faustina bahwa ia akan memberitahukan kepadaku jiwa-jiwa mana yang setiap hari harus kubawa kepada hatinya. Bapak Ibu, ini adalah kerangka tema kita tadi apa? Benamkanlah mereka dalam kerahimanmu. Jadi kalimat ini adalah dalam konteks Santa Faustina diminta oleh Allah untuk melakukan novena. Dan ini lihat, hari pertama semua kalimatnya mirip-mirip. Hari ini bawalah kepadaku seluruh umat manusia, khususnya orang-orang berdosa. Benamkanlah mereka ke dalam samudra kerahiman. Lihat Bapak Ibu, itu sudah saya catat ya. Saya catat di sana, saya berikan aksen apa penebalan huruf, penebalan kalimat dan cetak miring supaya Anda tahu ini berasal dari buku harian Santa Faustina 1210 ya, nomor 1210. Lihat, Anda lihat di situ. Hari pertama, dengan cara ini engkau akan menghibur aku dalam jurang kepedihan yang disebut sebabkan oleh
hilangnya jiwa-jiwa. Hari kedua, hari ini bawalah kepadaku. Kembali pesannya sama. Jiwa-jiwa para imam. Kalau tadi kaum berdosa, ya Bapak Ibu, benamkanlah mereka ke dalam samudra kerahimanku. Siapa? Seluruh umat manusia, khususnya orang berdosa. Jadi, saudara, para devosan kerahiman ilahi, dengar sekali lagi, saudara-saudari di Surabaya dan dimanapun Anda mendengar, benamkanlah mereka ke dalam samudra kerahimanku. Ini adalah tesis yang Allah mau. Tesis pertama, kepada semua orang berdosa. Tesis kedua, kepada siapa? Kepada para imam dan kaum religius. Bapak Ibu perhatikan, bahwa yang berdosa itu bukan hanya kaum awam saja, tetapi imam dan religius juga bisa berdosa. Saya teringat dalam 2 Maleakhi bab 2 ayat 1 sampai 2. Hal ini kukatakan kepadamu, hai para imam, jika engkau tidak bertobat dan jika engkau tidak mendengar perkataanku, maka aku akan merubah berkat-berkatmu menjadi kutuk. Sangat mengerikan. Seorang imam tidak berdosa, seorang imam tidak mau mengaku dosanya, maka Allah akan murka dan Allah akan mengubah berkatnya, berkat seorang imam menjadi sebuah kutuk. Ini sangat mengerikan. Maka doakanlah para imammu. Siapapun imammu, imam yang tidak sempurna, imam yang sempurna, supaya mereka bertahan dalam kesempurnaannya. Terlebih-lebih imam yang Anda di mata Anda jauh dari sempurna, doakanlah, kirimlah, hantarlah, supaya mereka juga membenamkan diri dalam kerahiman Allah yang tak terhingga. Lihat nomor 1221. 12, lihat. Angkanya cantik, 12, 12. 1212. Bawalah kepadaku jiwa-jiwa para imam, lihat, dan kaum religius. Benamkanlah mereka dalam kerahimanku yang tak terhingga. Ya, yang ketiga siapa? Bawalah hari ini, bawalah kepadaku semua jiwa yang saleh dan setia, dan benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku. Lihat, umum, imam, dan rohaniwan, bahkan orang yang saleh dan orang yang sudah setia, mereka juga harus Anda hantar mengenal kerahiman Allah. Amin, Bapak Ibu, devosan kerahiman ilahi dimanapun Anda berada, dengar ya telinganya, buka hati Anda, buka pikiran Anda. Kerahiman ilahi, devosan kerahiman ilahi tidak berhenti dengan untayan manik-manik rosario dan Anda berdoa. Tidak cukup itu. Tetapi perhatikan 9 permintaan yang diajukan oleh Allah melalui Santa Faustina, yaitu benamkanlah mereka dalam lautan kerahiman. Yang ketiga, perhatikan, semua jiwa yang saleh dan setia. Bahkan yang hidupnya sudah baik, hidupnya yang sudah saleh, hidup yang sudah setia pada Allah, pada aturannya, pada hukumnya, itu pun juga mendapat hak untuk dihantar oleh devosan kerahiman ilahi, mengenal kerahiman Allah. Perhatikan nomor 216. Hari ini bawalah kepadaku orang-orang yang tidak beriman dan mereka yang belum mengenal aku. Ini kategori keempat. Kategori keempat siapa? Orang-orang yang tidak beriman dan mereka yang belum mengenal aku. Hai saudara-saudara, devosan kerahiman ilahi, dimanapun Anda berada, tugasmu berat. Tugasmu tidak hanya berdoa duduk dengan Zoom, tetapi Anda harus keluar dari rumah, keluar dari zona nyaman, mengajak orang-orang yang tidak beriman dan mereka yang belum mengenal Allah untuk mengenal Allah. Dan apa? Dalam sengsaraku yang pedih, aku juga memikirkan mereka dan semangat mereka di masa depan meneguhkan hatiku. Benamkanlah, lihat kalimatnya sama, benamkanlah mereka
dalam lautan kerahimanku. Pahami ini ya. Yang keempat. Ini novena hari keempat. Lalu novena hari kelima. 1218. Hari ini kriteria kelima. Bawalah kepadaku jiwa-jiwa orang yang sesat. Yang keempat tadi yang belum mengenal Allah. Sekarang orang-orang yang mengenal Allah tetapi menduakan Allah. Udah beriman tapi pergi ke dukun. Udah beriman tapi tetap menyimpan jimat-jimat. Ini orang yang sesat dan memisahkan diri dari gereja. Udah bagus sebagai gereja, anggota gereja Katolik yang kudus dalam persekutuan para kudus, mereka masih ingin jajan rohani ke gereja-gereja lain. Oh, pastor di gereja sana meriah, ada musik, ada band. Kalau mau dengar band, lihat konser saja. Di gereja bukan merayakan konser. Boleh ada puji-pujian, tetapi itu bukan yang utama. Yang utama perayaan Ekaristi adalah gambaran. Perayaan Ekaristi adalah representasi perayaan keilahian Allah di surga. Jadi perayaan di altar itu gambaran apa yang terjadi di surga. Loh, Romo Pras sudah ke surga? Belum. Tapi kalau Anda mau berangkat duluan, silakan. Nanti beri laporan ke saya. Oh, Romo, benar. Misa di surga seperti misa di paroki Romo. Nah, saya belum berangkat, belum. Tetapi kalau Anda mau berangkat duluan, lalu memberi berita kepada saya, dengan sukacita saya akan menerima kesaksian Anda. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, devosan kira menilai, jadi siapa yang tersesat? Mereka yang sudah beriman kepada Kristus dalam gereja Katolik, tetapi menduakan gereja, menduakan Allah, menduakan imannya. Dan mereka memisahkan diri dengan diam-diam dari gereja. Karena perkawinan campur, lalu diam-diam, tidak sengaja, pura-pura lupa, tidak ke gereja. Dengan diam-diam, tak sengaja, lalu pindah ke agama yang lain. Nah, ini yang diminta oleh Yesus. Benamkanlah, lihat kembali lagi, referennya sama. Benamkanlah mereka dalam lautan kerahimanku. Karena apa? Perilaku orang-orang yang sesat ini, baca itu Bapak Ibu, mencabik-cabik tubuh dan hatiku, yakni gerejaku. Aku merasakan sengsara yang pedih. Begitu mereka kembali kepada kesatuan dengan gereja, luka-lukaku menjadi sembuh. Ketika Anda bisa membawa orang yang dulu meninggalkan gereja kembali dalam pangkuan gereja Katolik, itulah yang menyembuhkan luka-luka Allah. Maka kepada umat beriman di paroki saya katakan, hey, orang Katolik, sekali Katolik, tetap Katolik, selamanya Katolik. Ayo, Anda bisa ngulang enggak itu Bapak Ibu Devosan? Sekali Katolik, Kali tetap Katolik, tetap Katolik, Katolik, sampai selamanya mati Katolik. Katolik. Bukan sampai mati, jangan tambah-tambah. Sekali Katolik, tetap Katolik, selamanya Katolik. Ayo, Selamanya. 1, 2, 3. Sekali Sekali Katolik, Katolik, tetap tetap Katolik, Katolik, selamanya Katolik. namanya Katolik. Amin. 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 Itu novena hari yang kelima. Siapa? Mereka yang tersesat. Sekarang novena hari ke-6 kepada siapa? Lihat catatan Santa Faustina, buku hariannya 1220. Lompat-lompat ya, karena ada enggak, apa namanya? Ada catatan-catatan di nomor berikutnya. Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang lemah lembut. Ini orang-orang salah ini, orang-orang yang lemah lembut dan yang rendah hati. Wah, ini saya ingat dalam Matius 11 ayat 29. Tuhan Yesus bersabda kepada para murid, kepada Petrus, belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Dalam bahasa Latin dikatakan, discite ame quia mitisun et humilis corde. Keren ya Bapak Ibu ya. Devosan Kiriman Ilahi. Keren sekali itu. Itu saya tahu persis nih. Karena kalimat ini adalah moto imamat saya. Belajarlah daripadaku sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Bukan belajar pada Prasetyo, bukan. Justru Prasetyo ini belajar kepada Yesus yang berkata, hey,
Laurentius Prasetyo CDD. Belajarlah daripadaku, sebab aku lemah lembut dan rendah hati. Mau kamu diolok Prasetyo, mau kamu dicaci maki, mau kamu difitnah, mau kamu disingkirkan, berpegang teguhlah sama aku. Belajar daripadaku. Yesus sudah menunjukkan lewat cintanya, misteri penderitaannya, penghakiman, penghukuman, penyalipan, kematian, tapi dia bangkit mulia. Oh, itu loh Bapak Ibu, devosan kereman ilahi. Yesusmu itu Allah yang hidup. Yesusmu itu Allah yang tak terkalahkan. Jadi sekali Katolik, tetap Katolik, selamanya Katolik. Dia yang menjanjikan keselamatan itu. Nah, itu hari ke-6. Ya, wah sepanjang. Masih ada 3 lagi. Jiwa-jiwa, ini nanti saya berilah bahan ini. Lalu novena yang ke-7. Hari ini, bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan. Wah, ini kelompok devosan kereiman ilahi yang kayak kapal selam. Dulu semangat, sekarang reda, kendor. Nah, ini teman-teman, saudara-saudara, devosan kereiman ilahi yang mulai kendor harus Anda panggil, harus Anda gerakkan kembali. Dan apa kata Yesus? Benamkanlah mereka dalam kereimanku. Ayo kita baca bersama. Benamkanlah mereka Benamkanlah mereka dalam dalam kerahimanku. kerahimanku. Ayo sekali lagi Bapak Ibu bersama. Benamkan Benamkanlah mereka dalam dalam kerahimanku. dalam kerahimanku. kerahimanku. Siapa? Ini loh, jiwa-jiwa yang secara khusus menghormati dan memuliakan keremanku. Ini siapapun, mau suster, pastor, awam, yang mulai kendor dengan kereman ilahi, harus diingatkan. Saya tidak baca lagi bawahnya itu ulasan. Ulasan. Jiwa-jiwa ini paling menderita karena menyaksikan sengsara Tuhan. Ya. Novena ke-8. Hari ke-8, catatan harian 1226. Hari ini bawalah kepadaku siapa? Jiwa-jiwa yang dipenjarakan dalam purgatori. Purgatori itu apa? Purgatori itu adalah suatu kondisi, suatu tempat, suatu keadaan di mana saudara-saudara kita, orang beriman yang meninggal tidak di dalam surga, belum juga ke dalam tidak di dalam neraka, belum juga masuk ke dalam surga. Inilah namanya purgatorium. Torium itu, orium itu menunjukkan suatu tempat, ya kan? Kalau Aduh, Romo kepental. Terus nanti siap-siap kalau Romo masuk lagi kasih bungkus. Iya, Bu. saya masih masih connect kan? Ya, tadi kepental Romo. Halo, Tadi kepental Romo. Sudah ada, Rom. hilang kah? Enggak, sudah Tadi ada, cuma ke-8 Romo. screen-nya yang Oke, hilang. Screen-nya. screen-nya hilang. Iya, saya Hilang. screen lagi, Romo. Iya, iya, iya. Apa ini? Bentar ya, bentar ya. Share screen ya, share screen. Ya, Share screen ini 8. Share. Oke, udah kelihatan devosan kereman ilahi? Sudah mau. ya. Oke, hari ke-8 ini ya. Bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang dipenjarakan di purgatorium. Purgatorium, tempat penyucian. Bukan dicuci sama rinso, bukan. Tapi penyucian artinya apa? Dimurnikan. Dan benamkanlah mereka dalam lubuk kerahimanku. Sekarang ada kata lubuk. Nah, lubuk artinya satu tempat yang eh, banyak di situ tinggal sesuatu. Ya, purgatorium ini. Lalu yang ke-9, ini, sebentar, 8 dulu. Hari ini bawalah kepada jiwa-jiwa dipenjarakan di dalam purgatorium. Bapak Ibu, saya teringat dalam kitab Wahyu 20:12. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil,
berdiri di hadapan tahta kerahiman Allah. Dan mereka semua dihakimi menurut kitab kehidupan dan juga kitab-kitab yang lain. Ini loh nanti. Itulah tempat purgatorium. Oke, next. Yang ke-9. Novena terakhir, hari ke-9. Buku catatan Faustina 1228. Hari ini bawalah kepadaku jiwa-jiwa yang suam-suam kuku. Anget-anget kuku Bapak Ibu. Hah? Kalau orang Surabaya anget-anget apa telek petik gitu ya. Nah, kan tidak enak tapi ini bahasanya lebih halus. Suam-suam kuku. Nah, dan benamkanlah mereka di dalam lubuk kerahiman. Ya, mulai 8 dan 9 ada penambahan kata lubuk. Nah, lubuk kerahimanku. Dan ke-9 yaitu jiwa yang suam-suam kuku. Semangat enggak, males enggak. Bahasa Surabaya ini aras-arasen. Nah, aras-arasen. Nah, ini. Itu panggilan Anda membawa mereka. Jiwa-jiwa ini paling nyeri melukai hatiku. Karena jiwa-jiwa yang suam-suam kuku ini, jiwaku merasakan kejijikan yang paling mengerikan di Taman Getsemani. Belon enggak, ngelawan ya enggak. Mereka lah yang menyebabkan aku berseru kepada Bapa, Bapa, ambillah piala ini dariku. Kalau ini memang kehendakmu bagi mereka, harapan terakhir untuk selamat adalah berlari kepada kerahimanku. Jadi Bapak Ibu, kita sudah menyelesaikan bagian kedua. Bagian pertama tadi, apa kitab suci berbicara tentang kerahiman Allah. Bagian kedua, pesan kerahiman Allah dalam buku harian Santa Faustina. Dan yang ketiga, sekarang kita masuki bagian ketiga, menghayati kerahiman dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita menghayati kerahiman Allah dalam kehidupan sehari-hari? Dari sembilan tema dalam novena yang Santa Faustina tuliskan dalam buku hariannya, mau menekankan apa? Satu, pertama, betapa Allah adalah sumber segala kerahiman. Dan Allah dan Dia mengasihi semua ciptaannya dengan kasih yang tak terbatas. Kalau orang bercinta kasihnya terbatas. Ketika pasangannya udah tidak cantik lagi, bosen cari yang lain. Kalau pasangannya cowok udah tidak ganteng lagi, tidak sugih lagi, melayu, mencolot, cari yang lain. Bukan Anda loh, bukan Anda. Ini umumnya. Bukan devosan kerahiman ilahi. Devosan kerahiman ilahi tidak pernah begitu. Dia tetap setia pada pasangannya. Amin. 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 Ya, dalam Kolose bab 3, 18, 17, 18, 19. Hai istri, tunduklah pada suami. Hai suami, kasihilah istrimu. Hai istri, hai anak-anak, hormatilah orang tuamu. Apa maksudnya ini? Maksudnya Anda boleh bagus, aktif dalam kerahiman ilahi. Tapi jangan meninggalkan rumah demi kerahiman ilahi semata, tapi di meja makan tidak ada makanan untuk suamimu. Nggak ada makanan untuk anak-anakmu. Uplek kayak karo kerahiman ilahi, tapi rumah tanggamu morat marit. Gusti ora seneng, Tuhan juga ndak suka. Bereskan tugas kerahiman, bereskan tugas sebagai istri, bereskan tugas sebagai suami, kewajiban suami yang beri makan, beri nafkah, baru boleh. Itu semua udah boleh. Nah, inilah kerahiman sebagai devosan kerahiman adalah puncak keyakinanmu bahwa yang manusiawi telah kau tuntaskan, yang rohani pun hendak engkau seimbangkan. Nah, Bapak Ibu, Saudara terkasih, devosan kerahiman ilahi yang terkasih dimanapun Anda berada, baik di Surabaya, dimanapun, di Roma, dimanapun, aku tutup dengan Yakobus 3, 1-13. Siapakah di antara kamu yang bijaksana dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya. Jadi baik berbudi diwujudkan dalam perbuatan. Oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Kenapa lemah lembut?
Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan dirimu sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan. Nah ini ayat penting, Yakobus 3:16. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Saya yakin devosan Kerahiman Ilahi setuju dengan saya. Di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ akan timbul kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Dan seterusnya. Finally, akhirnya, devosan Kerahiman Ilahi terkasih sebagai penutup, saya mau mengatakan 3 hal pokok ini. Satu, tobat. Tobat, jangan tobat tomat. Habis tobat, kumat. Ya, jangan. Yang kedua, pengampunan. Yang ketiga, jangan berbuat dosa lagi. Disitulah baru kita bisa membenamkan diri dalam kerahiman Allah. Pertama, tobat. Kedua, pengampunan. Dan ketiga, tidak mengulangi perbuatan dosa lagi. Kamu dahulu bukan umat Allah, tetapi sekarang telah menjadi umatnya. Yang dahulu tidak dikasihani, tetapi sekarang telah beroleh belas kasih. Terima kasih Anda sudah memilih menjadi anggota devosan kerahiman ilahi. Dimanapun Anda berada, tularkanlah. Ingat, 9 jenis orang yang harus menjadi tugas Anda membenamkan mereka. Baik yang baik maupun yang jahat. Devosan kerahiman ilahi terkasih dimanapun Anda berada, hanya hal kecil ini yang dapat saya sharingkan, bahwa konteks membenamkan diri dalam kerahiman Allah adalah pesan yang dikehendaki Yesus kepada Santa Faustina untuk disebarluaskan, yaitu tipe-tipe manusia yang harus terbenam dan mendapat hak dibenamkan untuk merasakan kasih dan kemurahan Allah. Terima kasih kepada Devosan Kerahiman Ilahi Surabaya. Selamat siang, selamat sore. Saya dari Pontianak, Pastor Laurentius Prastio JDD, mengucapkan terima kasih. Jangan jemu-jemu berdoa, setia pada pilihan sebagai devosan kerahiman ilahi. Tularkanlah, bawalah siapapun yang belum mengenal kerahiman Allah. Bapak Ibu, Romo, saudara-saudariku yang terkasih, tanya tanya apa Romo. lagi? Itu berarti kan hari ke 1 sampai ke 9 itu tiap tiap hari berbalik lagi ya Romo. Setelah ke 9 balik lagi ke hari pertama bawa orang yang sesuai yang Bu, di. Hah? ini dalam konteks novena. Jadi, Ah, poin-poinnya ini tidak harus kita lakukan dalam 1 hari bahwa orang ini 1 hari ini. Tidak. Waktu Tuhan bukan waktu manusia. Kita bertemu dengan siapapun, itulah yang nanti akan kita bawa sampai kepada Tuhan. Bukan 1 hari ini Anda membawa orang yang saleh, 1 hari ini Anda membawa pastor. Ayo pastor, saya benamkan dalam kerahiman ilahi. Tutuk karo pastor nanti. Enggak. Itu bukan dalam artian itu. Tetapi orang-orang jenis inilah yang Tuhan kehendaki Anda bawa sampai kepada kerahiman Allah itu. Ya, didoakan kan Ibu? Romo, Ya, didoakan kan Romo.
Ya didoakan, ya diajak juga Bapak Ibu. Kalau didoakan tidak diajak Marah mengenal dia karya. Romo kalau umpama ada orang berdosa diomongin, kamu berdosa yuk kita balik ke anu. Ya Bu, kalau Bu, dia ngerti. saya menawarkan loh ya Bu. Terserah Heeh. Ibu, cara Ibu terserah. Ini yang mau disampaikan oleh Yesus lewat Santa Faustina. Tadi kan saya katakan, ini adalah tulisan diam membisu. Praktek urusanmu. Saya hanya menyuarakan tulisan-tulisan ini supaya tidak mati. Oh, Caramu, langkahmu dengan kebijaksanaanmu. Ya kan? Carane piye? Golek oh, coro. Saya kan tidak mengajarkan cara. Saya iya, hanya menyampaikan dalam tulisan buku harian Santa Faustina ini, iki lak gak tak woco, mati tulisan iki. Maka pada kesempatan ini saya menyuarakan, saya menyarikan ini loh, orang-orang jenis ini yang Tuhan minta supaya dikirim kepadanya. Ceto Bu, iya. jelas, pinter loh ibu-ibu. Wes, apa meneh? Sudah Romo. Wes, udah ya. Terima kasih kepada Romo Laurentius Prasetyo yang sudah memberikan renungannya dengan bagus Oh, sekali sehingga meneguhkan iman kami semua. Romo, apa berkenan memimpin doa penutup sekaligus memberikan berkat penutup? Yuk, ayo, ayo. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas segala berkat-berkat-Mu dalam hidup kami. Teristimewa pada sore hari ini kami boleh bertemu dengan para devosan keriaman ilahi di Surabaya. Berkatilah mereka Tuhan, berkatilah keluarga mereka, berkatilah kesehatan, berkatilah karya pekerjaan mereka. Tuhan limpahkan berkat rezeki. Dan semoga para devosan keriaman ilahi hatinya berkobar-kobar untuk membawa semakin banyak orang mengenal kerahiman-Mu. Terima kasih untuk waktu yang indah yang boleh kami miliki dalam kebersamaan ini, dan kami akan melanjutkan kegiatan kami sepanjang hari ini. Berkatilah kami, berkatilah putra-putrimu, devosan keriaman ilahi dimanapun mereka berada. Tuhan sertamu, Dan sertamu Dan juga. sertamu juga. berkat Allah yang Maha Kuasa dilimpahkan dalam hidup, keluarga, dan karyamu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih banyak Hai Romo. Salam kerahiman. Mohon